Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thayyib, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pada hari ini kita akan membahas pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, yang dipelajari pertama adalah hak dan kewajiban menjaga lingkungan umum. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang berupa makhluk hidup maupun benda mati. Kita memiliki hak dan kewajiban di dalam menjaga lingkungan umum. Lingkungan di sekitar kita itu terdapat tempat umum. Tempat umum adalah suatu tempat yang biasanya terkumpul banyak orang untuk melakukan kegiatan baik sementara maupun terus-menerus, baik dengan cara membayar maupun tidak membayar. Di sini dicontohkan salah satu tempat umum, yaitu pelabuhan. Fungsi dari pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal. Kemudian anak-anakku semua, tugas yang pertama yaitu mengenai tempat-tempat umum, yaitu mengenai nama tempat umum beserta dengan fungsinya. Gambar yang pertama paling atas itu ada orang yang sedang membeli sayuran. Tempat umum itu namanya apa dan fungsinya untuk apa. Kemudian gambar yang kedua ada gambar kereta api dan ada gambar para penumpang yang sedang menunggu datangnya kereta api. Gambar yang ketiga ada sebuah bis. Di situ banyak orang dan bis itu sedang berhenti di suatu tempat. Kemudian yang keempat, ada gambar sebuah bangunan, kemudian ada gambar kapal terbang. Yang kelima, ada gambar tempat duduk dan tempat bernaung. Tempat itu biasanya berada di pinggir jalan. Jadi, tempat umum itu namanya apa dan fungsinya untuk apa. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan umum. Di antaranya, kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan fasilitas umum. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mencoret-coret dinding bangunan fasilitas umum. Tidak memetik bunga atau menginjak rumput yang telah dipelihara dengan baik. Kemudian menaati setiap peraturan yang berlaku. Setelah kewajiban kita tunaikan dengan baik, maka kita memperoleh sesuatu yang layak kita terima, yaitu kita mendapatkan manfaatnya dari menjaga lingkungan umum tersebut. Manfaat yang pertama yaitu terhindar dari berbagai jenis penyakit karena lingkungannya bersih. Lingkungan yang kotor nanti banyak dihinggapi lalat, banyak kecoa, banyak tikus, dan banyak binatang lainnya yang mendatangkan penyakit. Kemudian manfaat kedua,
lingkungan menjadi aman, nyaman, dan sehat. Manfaat ketiga, aktivitas sehari-hari menjadi tenang dan nyaman. Kemudian anak-anakku semua, di salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan hidup adalah kita mempergunakan barang bekas untuk membuat karya seni. Jadi barang bekas itu tidak semuanya kita buang, tapi ada barang bekas yang bisa kita gunakan untuk membuat karya seni. Karya seni yang mempergunakan barang bekas, salah satunya adalah montase. Apa itu montase? Mari kita pelajari lebih lanjut. Montase adalah seni menggabungkan gambar menjadi gambar baru. Bahan montase berupa potongan gambar jadi. Bahan montase dapat diperoleh dari koran bekas, majalah bekas, poster, kalender, dan lain sebagainya. Gambar tersebut dipotong, kemudian ditempelkan pada media gambar yang sama. Jadi, seumpama kita mau membuat montase dengan tema lingkungan masjid, maka kita dapat mengambil bahan montase berupa potongan gambar. Gambar yang kita butuhkan pertama adalah gambar bangunan masjid, kemudian gambar pohon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk memudahkan kita membuat montase, maka kita membuat rancangannya terlebih dahulu. Rancangan montase terdiri dari satu tema montase. Contohnya, temanya adalah cinta lingkungan. Kemudian yang kedua adalah objek gambar, yaitu gambar-gambar yang ingin ditampilkan pada montase. Gambar harus sesuai dengan tema montase. Contoh gambar yang sesuai dengan tema cinta lingkungan adalah gambar pohon dan gambar hewan. Kemudian yang ketiga adalah sumber gambar, yaitu asal gambar jadi tersebut diperoleh. Misalnya gambar tersebut diperoleh dari majalah, atau dari koran, atau dari poster. Kita tentukan. Kemudian yang keempat yaitu media, perekat, dan alat. Media media montase itu biasanya berupa kertas karton atau kertas gambar. Perekatnya berupa lem, dan alat yang dibutuhkan biasanya gunting untuk memotong gambar, sudip plastik untuk meratakan lem pada media gambar. Jadi itulah rancangan montase yang terdiri dari tema montase, objek gambar, sumber gambar, media, perekat, dan alat. Contoh montase. Lihatlah gambar ini baik-baik. Di situ ada gambar sebuah bandara. Untuk membuat montase sebuah bandara, maka yang dibutuhkan adalah gambar pesawat terbang, kemudian gambar bangunannya, kemudian ada gambar pohonnya. Nah, jadi ini dari memotong gambar pada
bahan-bahan montase. Silahkan anak-anak membuat montase dari tempat umum yang lainnya. Maka tugas anak-anak pada pembelajaran ini adalah membuat montase dengan tema tempat umum. Bisa masjid, sekolah, pasar, lapangan, bandara, terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Demikian anak-anak semua pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak diberi kemudahan di dalam memahami materi ini. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.